Phil Jones umumkan pensiun. Phil Jones mengumumkan kalau sepatu dari dunia sepak bola di usia 32 tahun. Mantan bek dari Manchester United tersebut selanjutnya akan meniti karir sebagai seorang pelatih. Ia tak lagi memiliki klub sejak kontraknya di Old Trafford habis di Juni 2023. Pria kelahiran Preston itu lalu menjadi pelatih Manchester United U18 di musim 2023-2024. Sudah datangkan 4 pemain, Erik ten Hag indikasikan MU masih akan belanja. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait rencana transfer timnya di sisa bursa transfer musim panas kali ini. Ia mengindikasikan bahwa MU bakal mencoba untuk bisa memperkuat tim mereka dengan rekrutan yang baru. Kepada Sky Sport, Erik ten Hag mengakui bahwa timnya masih akan mencoba untuk bisa mendatangkan beberapa pemain di sisa bursa kali ini. Erik ten Hag sebut Matthijs de Ligt bakal jadi pilar baru pertahanan Manchester United. Ten Hag meyakini bahwa de Ligt bakal jadi pemain yang penting bagi Manchester United. Ia menilai sosok sang bek punya kualitas yang istimewa dan itu akan membantu lini pertahanan MU agar semakin kokoh. Lebih lanjut, Ten Hag menyebut bahwa de Ligt punya pengalaman untuk bisa bermain di level tertinggi. Mason Greenwood cetakkan 2 gol di debutnya bersama Marseille. Mason Greenwood nampaknya sudah menemukan hidup baru usai meninggalkan Manchester United. Sang penyerang sukses tampil apik di debut kompetitifnya bersama Marseille. Greenwood mendapatkan start yang apik bersama klub asal Prancis tersebut. Ia sukses mencetakkan 2 gol di laga debutnya bersama Les Olympiens. Pelatih Marseille yakni Roberto De Zerbi puas melihat Mason Greenwood mencetakkan 2 gol di debutnya. Ia menyebut bahwa sang pemain memang memiliki talenta yang istimewa. Berani tolak Liverpool, bos Sociedad acungi jempol kepada Martin Zubimendi. Pelatih Real Sociedad yakni Emmanuel Alguacil baru-baru ini mengomentari keputusan dari Martin Zubimendi yang telah menolak penawaran dari Liverpool. Ia senang sang gelandang mengambil keputusan tersebut. Ia menilai bahwa sang gelandang punya kecintaan yang besar kepada Real Sociedad sehingga ia tidak tergoda untuk pindah ke klub top seperti Liverpool. Diperbolehkan FIFA, Martin Paes bisa tampil pada kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper Martin Paes bermain untuk tim Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat FC Dallas tersebut bisa bermain membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran yang ketiga yang akan dimulai di September mendatang. Mauro Silvestre sudah kirim berkas kepada PSSI, tinggal tunggu waktu dinaturalisasi. Timnas Indonesia nampaknya bakal kedatangan satu lagi pemain keturunan yakni Mauro Silvestre yang sudah kirim berkas kepada PSSI. Sang striker sendiri tinggal tunggu waktu saja untuk ke Indonesia untuk mengurus prosesnya. Penyerang berusia 19 tahun tersebut memang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu ia pun mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa segera membela timnas Garuda. Indonesia abroad, Elkan dan strike starter Nathan main di menit akhir. Nathan Chuaon, Elkan Bagot dan juga Rafael Strike mendapatkan kesempatan bermain bersama klubnya. Nathan Chuaon mendapatkan kesempatan bermain saat Swansea City menang 3-0 atas Preston North End. Ia dimasukkan di menit ke-88. Dan pemain timnas Indonesia lainnya yang berkompetisi di Inggris yakni Elkan Bagot juga berlaga. Elkan dipercaya tampil sebagai starter saat Blackpool menjamu Stoke Country. Dan Rafael Strike serupa dengan Elkan yang juga tampil sebagai starter bersama timnya di pekan ini. Paulo Fonseca tendang 3 pemain dari skuad AC Milan. Paulo Fonseca memutuskan 3 pemain tidak lagi masuk dalam skema bermain AC Milan di musim ini. Satu dari 3 pemain tersebut adalah bek tangguh Pierre Kalulu. Selain Kalulu, ada 2 pemain lainnya yang tidak masuk ke dalam proyek Fonseca, yakni Yacine Adli dan juga Tommaso Pobega. Dikutip dari Milan News, ada situasi yang memperkuat kabar tidak masuknya nama 3 pemain tersebut dalam proyek Fonseca.
Al-Nassr diajar Al-Hilal di final Saudi Super Cup. Asa Cristiano Ronaldo untuk bisa memenangkan trofi bersama Al-Nassr kembali tertunda. Pasalnya mereka menelan kekalahan di final Saudi Super Cup 2024 melawan Al-Hilal. Di laga ini Al-Nassr unggul lebih dahulu berkat gol dari Cristiano Ronaldo. Namun di babak kedua Al-Hilal mampu membalikkan kedudukan menjadi 4-1 berkat brace dari Alexander Mitrovic dan masing-masing gol yang diciptakan oleh Sergei Milinkovic-Savic dan juga Malcolm. Dengan hasil ini Al-Hilal resmi dinobatkan sebagai juara Saudi Super Cup 2024 dan pose gelar Ronaldo semakin bertambah panjang. Bayer Leverkusen juara Piala Super Jerman. Bayer Leverkusen mengawali musim 2024-2025 dengan raihan gelar Piala Super Jerman. Kesuksesan ini diraih setelah mereka mengalahkan Stuttgart lewat adu penalti. Leverkusen akhirnya meraih gelar Piala Super Jerman usai menang 4-3 di babak adu penalti. Ini menjadi trofi ketiga yang diraih oleh Xabi Alonso bersama Bayer Leverkusen. Salah tumpuan saat jatuh, Danilo alami cedera horor. Pada pekan pertama Liga Inggris jadi mimpi buruk bagi pemain Nottingham Forest yakni Danilo. Gelandang asal Brasil itu mengalami cedera pergelangan kaki usai mendarat dengan posisi tidak ideal. Danilo terjatuh dengan cara yang buruk. Kaki kirinya terlihat salah ketika bertumbuh. Dari tayangan ulang, kondisi Danilo terlihat buruk. Dia dapat perawatan cukup medis yang cukup lama dalam situasi tersebut. Meski menang, Arne Slot kurang happy dengan penampilan dari Liverpool. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot mengomentari kemenangan timnya atas FC Stone baru-baru ini. Ia mengaku kurang puas dengan penampilan anak asuhannya di laga tersebut. Menurut Slot, ia kurang puas dengan penampilan timnya terutama di babak pertama, di mana ia menilai Liverpool membiarkan FC Stone tampil terlalu dominan. Namun ia puas karena pada akhirnya Liverpool mampu memetik kemenangan di laga perdana tersebut. Liverpool berhasil menang 2-0. Berkat gol dari Diogo Jota dan juga dari Mo Salah. Cetak rekor baru untuk Liverpool, Mo Salah milih merendah. Liverpool berhasil pulang dari kandang Ipswich Town dengan raihan 3 poin. Mereka berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-0 berkat gol dari Mo Salah dan juga Diogo Jota. Gol Salah ini membuatnya mencatatkan rekor yang baru. Semenjak ia bergabung dengan Liverpool, ia selalu mencetakkan gol ataupun assist di setiap pertandingan pertama di Premier League. Salah mengaku bahwa ia tidak terlalu memikirkan rekor yang ia ciptakan. Ia hanya fokus untuk membantu Liverpool bisa meraih kemenangan. Paulo Dybala dikabarkan kian dekat dengan klub Arab Saudi. Kiprah Paulo Dybala di AS Roma sebentar lagi akan tamat. Menurut laporan dari media-media Italia, penyerang asal Argentina tersebut sudah hampir pasti merapat ke klub Liga Super Arab Saudi yakni Al-Qadsiya. Menurut laporan dari media-media Italia, penyerang asal Argentina tersebut sudah hampir pasti merapat ke klub Liga Super Arab Saudi yakni Al-Qadsiya. Kepala pemandu bakat klub tersebut yakni Mauricio Cetto bahkan sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Cetto mengklaim bahwa Dybala sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan manajemen Al-Qadsiya dan mantan bintang Palermo dan Juventus tersebut. Hanya tinggal tunggu waktu menyelesaikan administrasi dan detail kontraknya untuk bisa pindah. Mikel Arteta greget lihat Arsenal yang suka buang-buang peluang. Arsenal sukses memetik 3 poin di laga perdana. Gol dari Kai Havertz dan juga Bukayo Saka memastikan Arsenal mengawali musim dengan kemenangan. Meski menang, Arteta mengaku agak gregetan melihat penampilan dari timnya di laga tersebut. Secara garis besar, saya sangat senang dengan hasil ini, bukan dari Arteta. Dan menurut Arteta, salah satu hal negatif dari permainan timnya di laga tadi adalah masalah penyelesaian akhir. Ia menilai Arsenal membuang terlalu banyak peluang di laga tersebut. Sepasang gol Lewandowski menangkan Barcelona. Barcelona memainkan jornada pertama La Liga di Mestalla Stadium. Mereka menantang tuan rumah Valencia di laga pembuka musim ini. Barca sebenarnya sempat tertinggal 1 gol dari tuan rumah, namun Barcelona membalikkan kedudukan menjadi 2-1 berkat 2 gol dari Robert Lewandowski dan meraih 3 poin di laga ini.
Dramatis Rossoneri selamat dari kekalahan. AC Milan ditahan imbang 2-2 oleh Torino dalam pekan pembuka Serie A musim ini. Bermain di San Siro, AC Milan tertinggal lebih dahulu akibat gol bunuh diri dari Malik Thiaw di menit ke-30, disusul dengan sundulan Dufan Zapata di menit ke-68. Namun Rossoneri kemudian berhasil bangkit. Tembakan Alvaro Morata di menit ke-89 menyalakan percikan semangat untuk Rossoneri. Puncaknya saat tembakan Noah Okafor sukses bersarang ke gawang Torino di masa injury time. Tim asuhan dari Paulo Fonseca pun selamat dari kekalahan di kandang sendiri. PSG punya winger baru namanya Di Zerdo. Winger muda yakni Di Zerdo diumumkan sebagai rekrutan baru dari PSG pada Sabtu petang. Dau didatangkan Les Parisiens dari Stade Rennes. Demi mengamankan kedatangan sang pemain, PSG rela mengucurkan dana mencapai 50 juta euro. Dan winger berumur 19 tahun itu pun diikat kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Mikel Merino selangkah lebih dekat gabung dengan Arsenal. Ada kabar baik datang dari Arsenal. Gelandang incaran mereka yakni Mikel Merino sudah semakin dekat untuk pindah ke London Utara. Kabar Merino semakin dekat bergabung dengan Arsenal tercermin dari keputusan Real Sociedad baru-baru ini. Ia dipastikan tak masuk ke dalam skuad Real saat berhadapan dengan Rayo Vallecano. Menurut kabar yang beredar, Real Sociedad sebenarnya tidak mematok harga yang terlalu tinggi untuk Merino. Mereka hanya menginginkan sekitar 25 juta euro untuk jasa pemain timnas Spanyol tersebut. Sancho dan Ugarte kompak absen, indikasi MU PSG jadi barteran. Secara bersamaan Jadon Sancho dan Manuel Ugarte sama-sama absen dari skuad di timnya masing-masing. Dikabarkan MU dan PSG kabarnya santer sedang bernegosiasi di bursa transfer musim panas ini. MU meminati Ugarte dan PSG kepencut dengan Sancho. Dan kabarnya kedua belah pihak kini sedang menjajaki barter pemain antara dua pemain tersebut.